Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Pansus Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, DPRD Kabupaten Badung melaksanakan penyerapan aspirasi terhadap Ranperda tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Abian Semal itu dihadiri ratusan pekaseh dan pengeliman subak serta PPL di Kabupaten Badung. Ketua Pansus Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Dirgayuse, didampingi Sekretaris Pansus Nyoman Suke dan anggota Pansus Wayan Luir Wiana mengatakan antusiasme pekaseh, pangeliman, dan PPL dalam mengikuti penyerapan aspirasi ini merupakan bukti kerinduan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi petani sebagai orang yang terjun langsung di sektor pertanian. Hal ini terbukti tak kurang dari 14 masukan disampaikan pekaseh maupun pangliman. Penyerapan aspirasi ini turut dihadiri Nyoman Dirgayuse, politisi PDI Perjuangan asal Desa Taman. Nyoman Dirgayuse mengingatkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan wujud komitmen Pemka Badung dalam upaya melestarikan subak sebagai ritual adat budaya yang penting untuk dijaga dan dilestarikan melalui salah satu perekatnya Pura Subak. Nyoman Dirgayuse juga mengatakan saat ini tantangan terbesar petani adalah menghadapi pengembang dan pembangunan sarana pariwisata yang mencaplok lahan produktif. Sehingga hal ini merupakan masukan yang harus diakomodasi dalam penyusunan perda. Pertarungan petani dengan satu, dengan pengembang, dua, dengan dibangunnya sarana prasarana pariwisata yang banyak mencaplok lahan-lahan basah terutama di daerah Badung Utara. Nah ini hemat saya sebagai Ketua Pansus salah satu poin yang harus dimasukkan di dalam perda nanti bagaimana menjaga kelangsungan lahan pertanian yang abadi itu. Apakah caranya, blabliblu, pajak, subsidi lang dan seterusnya, itu kita akan tuangkan di dalam perda ini. Yang ketiga, sebagai wujud dan terangkatnya dan menjadikan bahwa profesi petani itu bangga, satu-satu jalan adalah pendekatan kesejahteraan. Itu sering yang dilontarkan oleh Pak Bupati bahwa petani temporer, petani yang hasil pertaniannya itu diserap oleh hotel-hotel berbintang yang ada di Badung, di kawasan Badung Selatan, Kute. Ini kita akan polakan di dalam apakah itu bentuknya holding company, konsumen hotel dalam hal ini apa yang dibutuhkan di list dan petani membuat atau berproduksi. Terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, DPRD Kabupaten Badung Nyoman Dirgayuse juga menyarankan lahan pertanian abadi dijaga melalui subsidi pajak dan menjadikan petani bangga sebagai petani melalui pendekatan kesejahteraan sesuai yang disampaikan Bupati Badung. Regulasi perlu disusun agar pertanian terserap oleh hotel berbintang di kawasan Badung Selatan, meski sampai saat ini regulasi belum dipolakan bentuknya. Aspek permodalan akan diwujudkan melalui koperasi petani dengan pendataan dan regulasi untuk penguatan modal petani dan biaya produksi. Dirgayuse meyakinkan perda ini nantinya tak hanya melahirkan buku macan kertas. Perda ini diyakini sangat penting untuk keberlangsungan petani karena pertanian merupakan roh pariwisata. Supiatna, Bali TV.